Halo pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Malam bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya dalam Buletin iNews Malam. Mantan Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Trisambodo juga dikenai uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun. Sidang pembacaan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, serta uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Setelah mendapat berbagai pertimbangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis penjara selama 14 tahun dengan denda 500 juta rupiah subsidi selama 3 bulan. Atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya, Rafael Alun juga diharuskan untuk menyerahkan uang pengganti senilai 10 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Dan jika tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan penyitaan harta benda miliknya. Jika penyitaan harta benda pribadi tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan penjara selama 3 tahun. Sementara pihak Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyadi, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti divonis bebas atas kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Para pendukung Haris dan Fathia memenuhi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyambut kebebasan Haris dan Fathia. Sorak-sorai pengunjung sidang langsung bergemuruh usai hakim mengetuk palu dan memutuskan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti divonis bebas. Keduanya dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Haris dan Fathia tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kedua aktivis HAM ini lantas mengucap syukur atas putusan bebas yang mereka terima. Lengkap soal siapa saja kantor dan lawyernya. Mereka lah adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Sementara itu, para pendukung Haris dan Fathia yang berkumpul di depan ruang sidang langsung menyambut keduanya dengan sukacita. Mereka bersyukur atas vonis bebas yang dijatuhkan hakim. Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku menghormati putusan hakim yang membebaskan Haris dan Fathia. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novandwi Guntur, iNews melaporkan. Usai dilakukan penangkapan, aktor lawas Ibra Azari resmi bersama kekasihnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dari hasil pemeriksaan, Ibra mengaku menggunakan narkotika karena sedang memiliki permasalahan keluarga. Ibra Azari serta pacarnya NN berikut penjual ADR dan kurirnya RIZ kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Ibra dan pacarnya di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten.
Ibra mendapatkan narkotika jenis sabu dari tersangka ADR sebesar Rp200.000 yang dikirim dengan dikamuflase menggunakan kotak parfum melalui pengiriman online. Dari penggeledahan di kediaman Ibra, polisi mendapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu, alat hisap serta obat-obatan terlarang berjenis alprazolam. Sementara itu dari tangan penjual ADR dan kurir RIZ, polisi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan timbangan elektrik. Kepada polisi, Ibra Azari mengaku menggunakan narkotika dikarenakan tengah memiliki permasalahan keluarga. Motif daripada saudara IBR menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika. Total barang bukti dari keempat tersangka yang berhasil diamankan, sabu 12,35 gram, ganja kering 25,36 gram, alat hisap sabu, timbangan digital, serta korek api yang sudah dimodifikasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah 3 hari ditahan, pedangdut Saiful Jamil akhirnya dibebaskan. Sementara polisi masih mendalami kekerasan saat proses penangkapan Saiful Jamil di Jalan Daan Mogot. Setelah 3 hari ditahan, pedangdut Saiful Jamil akhirnya dibebaskan. Pembebasan Saiful Jamil ini setelah hasil dari tes urin, darah, dan rambut dinyatakan negatif oleh kepolisian. Atas kejadian ini, mantan istri Dewi Persik tersebut sangat bersyukur karena dapat mengetahui sang asisten ternyata mengkonsumsi narkoba. Saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita. Sementara itu, polisi mendalami kasus kekerasan dalam peristiwa penangkapan terhadap Saiful Jamil yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Polisi menyebutkan jika pria yang melakukan kekerasan saat penangkapan terhadap Saiful Jamil bukan anggota kepolisian. Sedang dilakukan penyelidikan yang intensif oleh Polres Jakarta Barat dan Polsek Tambora serta Propam Polres Metro Jakarta Barat. Nanti pasti kalau sudah terang tentunya akan kita sampaikan. Sebelumnya, Bang Ipul ditangkap polisi atas tuduhan terlibat dalam penggunaan narkotika. Penangkapan Bang Ipul sempat menjadi sorotan karena proses penangkapan dramatis disaksikan warga yang melintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tega mencabuli bocah perempuan di Jakarta Pusat, seorang oknum aparatur sipil negara Dinas Perhubungan DKI Jakarta diringkus polisi. Pelaku berdalih khilaf dan tak mampu membendung birahi lantaran telah lama menduda. RT, oknum ASN di Sub DKI Jakarta ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Satreskrim ke Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka ditangkap lantaran tega mencabuli seorang bocah berusia 11 tahun yang tak lain merupakan anak tetangganya sendiri di kawasan Kemayoran. Aksi bejat tersangka terbongkar saat korban bercerita kepada tetangganya karena mengeluhkan sakit ketika buang air kecil pada 15 Desember 2023. Aduan tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua RT dan orang tua korban yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pencabulan terakhir terjadi pada 11 Januari 2023 saat korban meminta diantar pelaku ke sekolah. Jadi TSK ini adalah ASN, kemudian dengan korban itu sudah saling kenal dan tetangga. Sementara hasil pemeriksaan dan visum itu juga sudah kita pegang dan ini masih terus dalam pengembangan. Terima kasih. Sementara itu tersangka mengaku khilaf dan tidak kuat menahan syahwat karena sejak lama hidup menduda. Seperti itu, saya tidak pernah punya niat jahat untuk menutupi korban. Saya cuma bercanda-bercanda memegang seperti itu mungkin karena khilaf, karena saya sudah 7 tahun tidak ada istri. Jadi saat itu tahun mungkin saya khilaf, jadi saya lakukan. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian burung kicau kembali terjadi di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Aksi tersebut tergolong nekat. Pasalnya pelaku mengambil sangkar berisi burung saat kondisi jalan permukiman sedang ramai. Detik-detik pencurian burung kicau seharga jutaan rupiah milik warga Pisangan, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Dua orang pelaku menggunakan motor, di mana salah satu pelaku mengenakan atribut ojol, datang dan berhenti di dekat rumah korban. Pelaku langsung melihat-lihat lokasi sekitar dan berpura-pura hendak mengantarkan makanan. Sementara satu pelaku lagi sempat mondar-mandir di depan rumah korban dan saat melihat situasi aman, menggasak burung kicau incarannya. Kedua pelaku kemudian kabur tanpa dicurigai, padahal kondisi jalan sedang ramai lalu lalang warga sekitar. Pemilik baru sadar saat burung kicau seharga 5-10 juta itu akan dibawa untuk lomba dan ternyata sudah hilang. Ini memang burung kontes? Kontes. Oh gitu. Mau diincar. Nah pelakunya itu ada 2 orang. Satu pakaian ojol, satu pakai biasa pakai topi. Dia pura-pura seperti nganter makanan gitu. Oh modusnya? Modusnya pura-pura nganter makanan, pegang plastik, terus seperti yang di kamar CCTV. Iya. Karena kamar, dia setelah lihat kamar, tadi main ambil barangnya aja kayak orang barang sini gitu. Seolah Semakin maraknya pencurian burung serta kendaraan roda 2 di wilayah Matraman membuat warga resah. Untuk itu warga meminta pihak keamanan dan polisi menggelar patroli rutin agar aksi kejahatan tidak terulang dan bisa dicegah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota polisi yang baru 2 bulan bebas dari penjara kembali ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau. Pelaku bersama rekannya diringkus dalam kasus perampokan di kawasan Batam Center dengan menodongkan senjata api dan melukai korbannya. ED, mantan anggota Satbrimob Polda Kepri kembali harus menjadi penghuni sel tahanan usai ditangkap bersama rekannya SSG terkait perampokan sadis di kawasan Batam Center 2 pekan lalu. Dalam aksinya, kedua pelaku menggondol sejumlah harta benda korban hingga puluhan juta rupiah. Modus yang digunakan dengan berpura-pura mengaku sebagai anggota polisi dan mendatangi korban yang sedang menunggu temannya di halte. Untuk meyakinkan korban, pelaku bahkan menunjukkan KTA polisi dan meminta identitas diri korban. Korban yang ketakutan karena ditodong senjata api kemudian dibawa ke tempat sepi tak jauh dari perumahan Plamo Garden. Para pelaku kemudian mengambil paksa uang tunai, telepon genggam dan sepeda motor dan meninggalkan korban di pinggir jalan. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga meringkus seorang penadah dengan inisial R. Mantan polisi atau bukan, kami akan mendalami kembali terkait masalah itu. Jadi konteks press release ini adalah pengungkapan surat yang berhasil diungkap oleh anggota Polsek Batam Kota berkolaborasi dengan Subdit Jatanras Polda Kepri. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Bupati Mandailing, Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Mahasiswa mempertanyakan transparansi terkait seleksi ASN jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dinilai penuh kecurangan. Mahasiswa terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang mengamankan unjuk rasa di kantor Bupati Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aparat kepolisian yang turut mengawal jalannya demonstrasi ini berusaha melerai dan menenangkan mahasiswa. Unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mandailing Natal ini menuntut penjelasan Bupati terkait rekrutmen tenaga honorer menjadi ASN jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun tak ada perwakilan pemerintah yang mau menerima mahasiswa ini. Sebelumnya, ratusan tenaga honorer di Mandailing Natal mendesak Pemkab membatalkan hasil pengumuman ASN jalur P3K yang dinilai penuh kecurangan.
Indikasi kecurangan mencuat setelah adanya desas-desus setoran uang pelicin sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang kami tuntut adalah keadilan. Keadilannya seperti apa? Keadilan nilai kami yang sangat berbeda jauh ketika diumumkan oleh BKD pengumuman kelulusan P3K tahun anggaran 2023 Kabupaten Bandel Natal sangat berbeda jauh nilainya dengan hasil yang didapatkan sewaktu kami melaksanakan mengikuti ujian KAT di Medan. Sementara itu, kasus uang pelicin agar lulus P3K telah masuk dalam penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 rumah warga ambruk hingga masuk ke aliran sungai akibat dipicu longsor pada Senin sore di Kota Malang dan sempat terekam video amatir warga. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri bersama anaknya setelah mendengar suara retakan. 2 rumah yang berada di tepi anak sungai Brantas di Jalan Kasin, Gang Kramat, Sukun, Kota Malang ambruk dan terbawa longsor ke aliran sungai Senin sore. Kedua rumah milik Matraji dan Waltia tidak bisa lagi ditempati karena setengah badan bangunan terbawa longsor ke sungai. Beruntung sesaat sebelum ambruk, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar suara retakan dan teriakan warga dari seberang sungai. Warga yang dibantu petugas BPBD Kota Malang berusaha mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sing tiang kilen kali mriko bengok-bengok. Wati-wati nopo? Iko mamu jogrok sing sebelah. Ten. Kula langsung medal. Ibu di rumah sama siapa tadi, Bu? Kali lari-lari alit-alit niku kali. Saya kula medal kok madosi KKI. Ini udah nggak bisa ditempati ya, Bu ya? Iya. Sementara tinggal di mana, Bu? Ya di rumah Mbah. Ya di rumah Mbah. Pihak BPBD bersama warga kemudian melakukan evakuasi dan memasang garis pembatas di lokasi karena dikhawatirkan bisa membahayakan warga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor ular piton dari saluran air. Piton sepanjang 2 meter lebih tersebut sebelumnya sempat memangsa ayam ternak milik warga. Petugas damkar berupaya menangkap seekor ular piton di saluran pembuangan air usai menelan ayam milik warga di Kelurahan Palangka, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat menjepit, piton sepanjang 2,6 meter yang perutnya membesar ini berhasil ditangkap. Keberadaan ular pertama kali diketahui oleh pemilik ternak yang hendak mengecek ayam peliharaannya. Namun ternyata ayamnya hilang dan melihat ular piton kabur ke arah parit. Karena tidak berani, pemilik ternak kemudian menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan menangkap ular piton tersebut. Kami dengan cepat datang ke lokasi dan butuh waktu 30 menit. Kami langsung evakuasi, ternyata benar ularnya sedang berjalan di atas parit. Nah, dapat kami evakuasi di situ. Berapa ekor ayam yang dimangsa, Pak? Menurut informasi 1 dulu yang dimakan. 1 ya? Yang sisanya belum sempat. Ular piton rencananya akan dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Petugas mengimbau warga agar melaporkan jika mengetahui ada ular atau hewan berbahaya lainnya masuk ke permukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri talk show Pemuda Gama Pantura di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ratusan Gama Pantura mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ganjar Mahfud. Kedatangan Mahfud MD di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu langsung disambut ratusan pemuda Gama Pantura. Ia kemudian mengisi talk show dan berdialog dengan para pemuda Gama Pantura. Mahfud menjawab sejumlah pertanyaan, terutama terkait permasalahan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Mahfud juga menilai komitmen untuk memberantas korupsi seharusnya tak hanya tertuang dalam visi misi saja, tetapi juga melalui tindakan nyata.
Saya katakan tadi, anak-anak muda seperti ini pasti mengerti visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi. Karena bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman yang bersangkutan. Misalnya, orang harus bisa tidak percaya, saya mau menegakkan hukum, tapi dia sendiri adalah pelanggar hukum. Misalnya, saya akan memberantas korupsi, padahal dia sendiri terlibat korupsi. Usai talk show, Mahfud menyaksikan deklarasi dukungan dari pemuda agama Pantura, Cirebon Indramayu, Majalengka, dan Pantura Subang untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pada kampanye hari ke-42, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Gorontalo. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar menyambangi kota Metro Lampung untuk berdiskusi dengan warga dan mahasiswa. Usai ziarah ke makam pahlawan Nani Wartabone di kawasan Suwawa, Kabupaten Bone Bulango, Anies dan rombongan menghadiri kegiatan bersama petani di Desa Bulo Talangi Timur. Dengan didampingi sejumlah pengurus partai pendukung, selama 2 jam Anies berdialog dengan petani dan masyarakat. Selanjutnya, Anies bertemu dengan para tokoh dan simpatisan di kota Gorontalo. Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga pendiri Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa resmi menjalin kerjasama dengan Aspire Academy asal Qatar. Menurut Prabowo, kerjasama ini diharapkan mampu mengembangkan potensi anak muda tanah air hingga bisa tampil di Piala Dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum berjanji akan mengevaluasi terkait Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2, Grace Natali dan rekannya yang menghampiri meja moderator debat calon presiden. Ketua KPU Hasyim Asyari menilai hal tersebut tidak patut dilakukan karena menimbulkan persepsi di masyarakat. Suasana debat sempat diwarnai aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Grace Natali, yang menghampiri moderator debat saat jeda iklan bersama Isyana Bagus Oka di Istora Senayan, Jakarta. Video yang direkam salah satu peserta yang hadir ini pun viral di media sosial dan menuai ragam pendapat di masyarakat. KPU menilai hal ini tidak dapat dibenarkan, apapun motif dan alasannya. Terlebih KPU dan perwakilan tim masing-masing calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes. Pendukung dari salah satu capres melakukan gestur mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi setiap kali ada capres yang berbicara. Dan posisi mereka berada persis di belakang moderator. Jadi pasti terlihat dengan sangat jelas oleh setiap capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dari para panelis. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengapresiasi setiap gagasan yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Ganjar mampu menguasai materi debat yang membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Tiga calon presiden hadir dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, didampingi calon wakil presiden masing-masing. Dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, gelaran debat ketiga ini berlangsung dengan durasi 150 menit. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang menyaksikan langsung gelaran debat ketiga ini mengapresiasi gagasan Ganjar Pranowo dalam sistem pertahanan dan keamanan. Pak Ganjar luar biasa hari ini. Bagus, sempurna, memang pantas jadi presiden. Hebat, saya bilang beliau itu jenius. Saya sepakat tidak hanya masalah pesawat tempur ya, tapi sekarang ini kan teknologi kan bukan hanya masalah fisik pesawat tempur begitu ya, tapi cyber itu juga harus diperhatikan. Jadi keamanan
defense itu harus dilihat dari segala perspektif, termasuk mempertimbangkan kemajuan teknologi. Kira dari ketiga capres yang ada malam hari ini dalam konteks perdebatan ya, yang lebih tajam terkait dengan visi pertahanan itu adalah Pak Ganjar. Beliau menyampaikan data dan beliau juga mengungkapkan terkait dengan masa depan bangsa ini ke depan. Keseluruhan acara debat ketiga Pilpres 2024 kali ini disiarkan secara langsung di RCTI, MNC TV, GTV dan iNews serta Garuda TV sebagai televisi penyelenggara. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, iNews melaporkan. Off-road sambil memacu adrenalin di alam Pasundan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Menikmati keindahan alam bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya melesat bebas di alam Pasundan sambil memacu adrenalin dengan menunggangi mobil off-road. Tidak hanya terampil mengemudi, tapi juga harus menguasai medan yang terjal. Tradikers, hamparan luas kebun teh yang menghijau dan udara sejuk mengiringi perjalanan gue untuk mengeksplor keindahan kota Bandung. Bersama Wulan dan komunitas Jeprut, gue akan merasakan trek off-road di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Lintasan bebatuan dan air sungai menjadi tantangan gue, Tradikers. Gaspol! Gas! Gaspol! Wow, Tradikers, baru aja memasuki jalan sungai, mobil gue nggak bisa jalan nih. Meski udah digas kencang, tetap aja jalan di tempat. Kenapa ya? Aduh. Gas aja. Tradikers, sepertinya mobil gue harus di winch nih, karena sudah terperosok terlalu dalam di sungai. Wah, Oke, win-nya berhasil. Kita lanjut lagi jalan habis ini. Oke, Tradikers, kita lanjutin perjalanan. Travelading tanpa batas. Keluar dari sungai. Paruh badan gue udah basah, Tradikers. Udah basah lagi aja. Iya, keren. Untuk mesin nggak mati. Kalau mesin mati, kita nanti malah terendam sama mesin-mesinnya. Nggak mandi pagi hari ini. Mantap, Kak. Mantap. Masih banyak nih jalur ke depan ya. Masih banyak ya. Oke, Tradikers. Tetap di Travelading tanpa batas. Sip. Gimana? Tadi seru banget, kita mulai dari sungai, mulai dari abis itu ke lumpur, tanjakan, turunan. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita, masih
masih banyak perjalanan yang akan kita explore lagi, tempat-tempat keren yang gak kalah serunya lagi. So tetap di Traveledic tanpa batas. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Buletin iNews Malam. Ya pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.